kalau misalkan kita patah hati itu obatnya jatuh cinta lagi. Iya, banyak Karena, yang bilang. Iya, dan orang yang susah banget untuk diomongin atau dinasehatin itu orang yang patah hati sama orang yang jatuh cinta. Itu susah banget. Iya, bener. Apalagi kalau udah cinta banget tuh. Iya. Pernah nggak sih ngerasain temen lu misalnya udah sudah dibego-begoin sama pacarnya, tapi sama kita tuh udah nasehatin lu jangan kayak gitu. Tapi tetap aja balik lagi gitu tetep kan. aja. Sekarang nangis, nanti malam aku lagi jalan sama ini kan kita kesel nggak sih? Pernah nggak di posisi? Aku pernah di posisi itu dan aku pernah jadi posisi orang yang nyebelinnya loh. Balik lagi di channel kesayangan kita NVC Media. Balik lagi di sesi ngomel, ngobrol bersama Amel. Yeay. Nah guys, kali ini aku bersama partner baru aku, yaitu Kakak Yuan. Halo. Salam kenal. Nah, salam kenal. Ya kan teman-temannya belum tahu. Kan sebelumnya baru pertama kali berbincang dengan aku. Betul. Di NVC ini. Nah, kali ini sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe video-video kita yang sebelumnya. Nah, jangan lupa kita akan upload terus di hari Rabu dan Sabtu. Jangan lupa stay tune ya guys. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih? Kalian udah tahu gak sih? Bahas orang lama versus orang baru nih. Wih, kelihatannya sih ini ya, menarik sih perbincangan ini. Apalagi buat anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, kayaknya seru gitu. Berarti Mbak ini Gen Z bukan? Bukan ya? Bukan. Milenial. Milenial. Oh iya deh. Berarti aku tuh juniornya Kakak Yuan. Kamu apa? Gen Z berarti? Gen Z dong. Gen Z apa Gen X? Gen Z soalnya gampang kena mental kayak gitu. Oh, kamu mental illness. Mentalnya. Oke guys, nah banyak nih Mbak orang yang bilang katanya orang lama itu adalah pemenangnya. Tapi menurut Mbak sendiri itu gimana sih dengan statement yang kayak gitu? Buat aku pribadi sih enggak ya. Enggak ya. Pemenangnya tetap orang baru. Aku juga setuju sih sama statement kayak gitu. Iya, lagu lama kesat kesut kalau kata siapa? Lagu kata siapa? Enggak tahu. Itu loh. Aduh, artis siapa ya namanya lupa. Siapa enggak tahu. Yang cantik tinggi Selena Gomez. Bukan Indo ya loh. Artis Indo. lokal. Apa ya? Siapa? Tentang dangdut atau pop? Skip. Oke, skip. Next. Tapi Mbak sendiri lebih memilih yang mana? Orang baru apa orang lama? Orang baru ya, udah jelas. Kebetulan saya sama orang baru ya. Oke. Jadi mending cari yang baru ya. Betul. Oh, ini termasuk baru banget jadi pengantin maksudnya. betul. Pacarannya sih nggak terlalu baru ya. Iya, tapi kan kalau misalnya udah nemu yang serk sama yang cocok, kenapa enggak ya? Betul. Tapi yang ini cocok banget berarti ya? Cocok banget. Memang sebetulnya dari awal udah komitmen sih. Kalau misalkan cuman mau main-main kayaknya nggak dulu. Gitu. Udah frekuensi juga gitu ya. Betul. Udah emang pasangan yang paling bisa dibawa kemana-mana lah gitu ya. Iya. Dan nggak banyak ngomong lah ya. Lebih simpel bijak gitu ya. Mantap. Amin. Nah terus alasan orang-orang gak mau memulai hubungan baru tuh biasanya kenapa sih Mbak? Karena belum move on. Bener. Satu, kedua Mbak? Apa ya? Karena mungkin trauma bisa jadi. Terus bisa jadi juga stuck in moment yang pengennya sama dia terus gitu. Iya. Tapi kita masih belajar sama film-film yang baru ini gak sih Mbak? Film apa tuh? Anchika? Tahu nggak? Enggak. Iya, jadi itu dia tuh si Dilan ini yang nikah sama si Anchika ini ya inilah sedikit. So habis gitu dulunya sama si Melia ini, si mantannya si Dilan ini romantis banget, kayak udah terkenal sebandungan badannya. Nah si Anchika ini dekat sama si Dilan, tapi dia tahu kalau si Dilannya itu si rasa cintanya itu masih di si Milea gitu, habis di si Milea. Tapi emang kan hidup tuh berjalan, ya, dia juga perlu masa depan dan dia nikah sama si Anchika gitu. Iya betul. Tapi biasanya kalau misalkan kayak gitu punya pengalaman atau punya spiritual yang lebih bijak gitu nggak sih? Iya sih, bisa jadi harusnya. Harusnya ya. Harusnya kayak gitu.
Nah, kalau Amel sendiri gimana? Lebih suka orang baru atau orang lama? Aku lebih suka orang baru, karena hidup orang baru pokoknya. Ya ngapain ya, sebetulnya kan kalau sama orang lama kayak udah tahu gitu ya, jalan ceritanya akan seperti itu lagi. Lebih gitu. Ke baca buku 2 kali nanti. Iya, apalagi gitu. Karakternya, sifat-sifatnya juga udah tahu kan. Maksudnya ya lu mau yakin nih mau dengan orang yang sama karakter yang seperti itu, lu bakal seumur hidup dengan orang yang seperti apalagi kalau misalkan udah memikirkan sampai nikah ya. Gitu. Bener, apalagi udah tahu seluk-beluknya kayak gini, minusnya kayak gini, udahlah gak usah sama orang lama gitu. Ya meskipun sebetulnya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan dong, nggak mungkin enggak sempurna gitu. Semua sih nggak sempurna semua maksudnya nggak sempurna Tuhan dong. Iya, sempurna Tuhan. Terus abis gitu biasanya kan habis putus terus kan mencari orang lain kan, biasanya mencari yang lain itu cuma jadi pelampiasan atau bener-bener jadi cinta sih Mbak biasanya? Sebetulnya jadi pelampiasan apa bener-bener cinta ya? Menurut aku tergantung orangnya sih. Aku tipikal orang yang kalau misalnya udah putus nyarinya orang baru. Sebetulnya aku juga gitu sih, cuman aku ngerasa kayak pelampiasan. Enggak sih, ketika kita belum move on terus kita memaksakan untuk dekat sama orang lain atau misalkan memulai dengan hubungan orang lain, biasanya ada secara tidak sadar kita tuh kadang suka jadi nge-compare, kok lebih mending sama yang dulu gitu. Terus kalau misalkan yang dulu kayaknya nggak gini deh, yang sekarang kok gini gitu, kadang suka ada yang seperti itu ya. Terus kayak kalau misalkan memang dia hanya pelampiasan ya, dia hanya sebatas mencari teman untuk dia mengisi aja gitu kesepiannya dia gitu. Tapi ketika ada orang baru, misalnya orang lama datang lagi gitu ya, kalau misalkan nggak benar-benar cinta atau cuma sebatas pelampiasan, dia pasti balik lagi. Gitu. Jadi emang kebanyakan kalau misalnya habis putus cari orang baru tuh banyakan pelampiasan ya. Iya. Tapi gitu kalau misalkan sama orang lama juga sebetulnya kalau misalkan memang balik lagi sama orang lama ya, itu sebenarnya sah-sah aja, tergantung orang ya. Iya, bener-bener. Kadang kan ya kita nggak tahu lah jalan historinya. Kebetulan kalau misalkan aku kan selalu dapat yang lebih baik gitu, yang aku rasain ya. Jadi ketika aku putus sama si A dapat yang si B gitu, itu pasti lebih baik dari si A gitu. Ketika dapat yang B, dapat yang putus sama yang B, dapat yang C akan lebih baik dari si A sama si B gitu. Jadi aku merasa tidak pernah merasa menyesal atau bagaimana gitu ya, malah aku bersyukur gitu. Tapi kan kalau orang lain mungkin ada yang ketika dia putus sama si A dapat si B, ternyata B-nya lebih jelek, iya lebih kurang gitu ya daripada si A gitu. Jadi akhirnya merasa balik ya udahlah, balik lagi sama si A gitu. Benar. Karena kan kita juga ada ketakutan ya buat bareng sama orang baru gitu, atau membuka dengan banyak orang sih baru. Ketakutannya. Nanti takutnya kan kita belum kenal jauh kayak orang lama. Iya betul. Terus kita juga nggak tahu apakah dia siap menerima kita seperti orang lama yang udah tahu seluk-beluk. Iya betul, seluk-beluknya, sifat-sifat kita gitu. Ibaratnya tantrumnya kita aja dia udah ngerti gitu kan. Iya, tapi orang baru nggak seburuk itu kok. Iya betul. Maksudnya ya gitu, banyak ikan di laut ya guys. Iya benar. Jadi jangan terpaku hanya pada satu ikan gitu kan. Apa pendapat Mbak soal mencari orang baru buat lupain dan lepas dari orang lama? Menurut aku sih itu sah-sah aja ya, karena aku juga pernah ada di posisi yang ketika aku patah hati gitu, ya aku mencoba untuk membuka dengan orang baru gitu. Iya. Efektif sih, cuman ada beberapa hal. Jadi waktu itu memang aku momennya ketika aku putus nih, aku deket dengan beberapa orang gitu. Tapi orang-orang ini tuh ternyata tidak seserius itu untuk menjalin hubungan, atau misalkan cara berpikirnya masih kanak-kanakan. Iya, masih kekanak-kanakan, masih hanya sebatas main, orientasinya lebih ke main, atau orientasinya lebih mencari uang. Sedangkan kita kan ya oke lah mencari uang, tapi kan kita sebagai cewek ya pengennya juga diperhatiin gitu kan. Iya, kita kan mencari teman ya gitu, mencari partner gitu. Hidup. Nggak cuman main-main sama ditanteng kesana kesini doang. Betul. Jadi sebetulnya sah-sah aja gitu menurut aku ya. Iya sih, kalau menurut aku gitu.
Karena ada orang yang ada yang bilang tuh kalau misalkan kita patah hati itu obatnya jatuh cinta lagi. Iya, banyak yang bilang. Iya, dan orang yang susah banget untuk diomongin atau dinasehatin itu orang yang patah hati sama orang yang jatuh cinta. Itu susah banget. Iya, benar. Apalagi kalau udah cinta banget tuh. Iya. Pernah gak sih ngerasain temen lu misalnya udah sudah dibego-begoin sama pacarnya, tapi sama kita tuh udah nasehatin lu jangan kayak gitu, tapi tetap aja balik lagi gitu kan. Sekarang nangis nanti malam aku lagi jalan sama ini kan, kita kesel nggak sih? Pernah nggak aku pernah di posisi itu, dan aku pernah jadi posisi orang yang nyebelinnya loh. Dua-duanya pernah ya. Pernah. Tapi emang nggak bisa dipungkiri kalau misalnya udah buta karena cinta tuh, aduh nggak bisa dengerin siapapun. Iya, betul. Cuma bisa dengan hati kita, aduh aku sayang banget sama dia, jadi ya udah digabres aja. Itu masa muda. Iya, masa muda. Dan aku lagi menjalani masa muda itu. Masa muda. Jadi aku harus berguru sama Kak Ayan ini. Yang lucu tuh ya, teman aku pernah gini. Dia itu jadi temanku tuh kan dua ya, si A sama si B, sebut aja si A sama si B. Mereka itu dua-duanya cowok. Terus ke warnet. Terus mereka tuh kan si A nih ceritanya berantem sama si B. Enggak, sama ceweknya. Oh, sama ceweknya, oke. Terus ngechat sama si B. Di mana katanya gitu. Ayo nge-warnet gitu kan, main game gitu. Terus si B ternyata udah di warnet, udah sini aja gitu. Terus si A nyusul dia sambil bawa apa? Sambil bawa makanan gitu lah. Terus dia cerita-cerita, curhat-curhat gitu ya. Wah, kesel sama si ini, berantem kan sama ceweknya, cerita tentang ceweknya gini. Terus ya teman aku yang si B-nya ini ya udah gitu, udah main game aja gitu kan. Terus baru aja main game berapa lama gitu ya, baru berapa menit atau berapa jam mungkin. Terus dia berangkat, aku pergi dulu ya, si A ini berangkat. Terus dia izin, pergi dulu ya, mau kemana katanya gitu, mau jalan sama ini. Baru juga curhat sama aing gitulah ya, biasalah. Tapi secepat itu ya, baru main game terus mau jalan lagi. Iya, biasa kalau misalkan cewek kan, kalau misalkan pernah nggak sih ngerasain kesel gitu ya, terus kita baikannya diajak main gitu. Iya, pernah diajak makan gitu. Tapi kadang kesel, terus habis gitu akunya sembuh sendiri, ngebaikin lagi gitu. Oh, kamu suka gitu? Suka kayak gitu, jadi aku kadang malah marah, terus habis gitu aku ngebaikin dia lagi, kayak seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Kamu lagi PMS kali itu? Enggak, emang lagi bego aja itu. Ya nggak apa-apa, emang kayaknya cewek-cewek emang ini ya. Emang kayak gitu ya. Agak-agak. Emang cewek-cewek emang sifatnya seperti itu ya. Iya, bener parah sih itu, gak boleh kayak gitu. Terus pernah nggak ngerasain takut memulai hubungan yang baru karena ekspektasi Mbak tuh udah terlalu tinggi gara-gara orang lama yang nyaris perfect buat Mbak? Enggak sih. Enggak, karena aku percaya di atas langit ada langit. Jadi mau aku dapet yang sebagus apapun, aku percaya di luar sana akan ada yang lebih bagus gitu. Cuman kadang memang ada rasa ketakutan ya. Rasa ketakutannya mungkin setiap orang pasti punya rasa insecure ya. Jadi mungkin ngerasa bisa nggak nih gue dapet yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Karena kebetulan sih kalau aku pribadi ya, aku dulu kendalanya insecure itu karena umur ya. Jadi umur aku kan udah di atas 25 yang which is kalau stigmanya di Indonesia itu kan udah pada nikah gitu di atas 25 itu. Nah, sedangkan aku tuh di saat teman-teman aku udah pada nikah, udah pada punya anak gitu, aku malah baru putus gitu. Dan aku harus mencari ya kasarnya jodoh lagi, jodohku di mana gitu, karena harus mencari gitu. Menurut aku sih kalau beda cerita mungkin kalau misalkan ketika aku masih muda ya. Ketika aku masih muda ya oke lah, aku sakit hati maksudnya putus gitu ya, pasti sakit hati gitu. Tapi ya aku percaya kalau suatu saat aku akan dapet yang lebih baik gitu. Bahkan di saat umur aku yang udah nggak muda lagi gitu ya, aku putus dengan mantanku yang sebelumnya itu ya juga aku sempat ada keresahan, ada nggak sih yang kira-kira ada yang lebih baik dan bisa nerima aku gitu dengan umur aku yang segini. Maksudnya tidak mempermasalahkan umur gitu ya. Tapi alhamdulillah dapat yang lebih muda, lebih segalanya, jadi ya lebih kayak ya kayak
ya selama kita percaya lebih sama, baik banget iya gitu. betul, percaya sama Allah aja. Tapi untuk aku segalanya. ngebayangin cerita Mbak aja, aku ngerasa wah berarti waktu itu lagi sedih banget ya, di saat orang lain udah nikah terus Mbak baru putus. Wah nangisnya jadi-jadian gak sih Mbak? Iya dong, karena ya short story ya, long short story itu aku pacaran 6 tahun, apa 7 tahun ya aku lupa pokoknya. Terus aku waktu itu posisinya baru pindah ke Jakarta, keterima kerja di Jakarta kan. Nah ketika aku baru mau pindah tuh jadi kita tuh putus tapi kita masih deket gitu. Terus aku tahu akhirnya dia ada cewek lain lah gitu. Terus ya dan dia sendiri bilang kalau misalkan dia udah mau ngobrol ke nikah gitu ya. Memang waktu itu memang aku sakit hati banget, dibilang sakit hati banget, tapi memang aku orangnya tuh kalau misalkan aku udah kayak merasa ini orang ini udah nggak worth it buat aku perjuangin gitu, dan aku pun kayak udah ditolak mentah-mentah, aku udah capek, terus ditambah dia udah punya cewek lain, ya buat apa gitu aku ngajar-ngajar, mau aku jungkir balik, mau aku nangis, mau aku nangis, mau aku teriak-teriak, mau aku kayak gimana gitu ya, aku nggak akan berusaha untuk nggak kembali lagi, bahkan untuk ngechat lagi pun aku nggak kayaknya gitu. Jadi aku tipikal orang yang kalau misalkan memang udah ada gitu, hubungan, kalau misalkan udahan gitu ya aku bener-bener cut semua akses dia untuk interaksi sama kita. Betul, gitu ya. Jadi ya udah jangan ada hubungan lagi sama aku, kalau udah selesai gitu ya. Betul. Jadi kembali seperti kita tidak pernah ada hubungan atau hubungan. Menurut aku sih itu juga salah satu aku untuk untuk move on gitu ya. Jadi bangkit, ya betul. Jadi aku menutup akses. Ya itu sah-sah aja menurut aku. Meskipun kan kadang orang tuh ada yang bilang kayak anak kecil banget sih gitu ya, kayak ngeblokir atau misalkan remove followers kayak atau gimana gitu ya. Ya tapi itu hak kita lah. Iya, betul. Itu cukup efektif kalau di aku gitu. Jadi ya memang yang nggak usah pikirin orang lain lah. Bener-bener cara move on orang kan beda-beda ya. Betul. Jadi ya udahlah, kalau misalnya emang itu yang terbaik, ya udah jangan dengerin omongan orang sih Mbak. Iya betul. Penyakit sih dengan omongan orang mah. Iya betul. Nggak kan ada beresnya juga gitu. Iya benar. Mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain kan gitu. Cuma bilang sabar kita nggak akan ada ini. Terus Mbak ada nggak pengalaman atau kenangan yang paling nggak bisa Mbak lupain dari orang lama dan masih suka kebawa pas Mbak udah punya orang yang baru? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi pengalamannya semuanya nggak ada. Nggak ada. Ya jadi gini, aku dulu pernah pacaran sama yang 2 minggu, aku pernah yang sama pacar pertama aku ya. Aku pacar pertamaku cuma 3 hari apa 5 hari. Udah gitu. Banyak aku pengalaman yang itu gara-gara banget. Aku putus gara-gara apa coba? Gara-gara aku dipanggil sayang. Kenapa kayak gitu? Kok bisa-bisanya sih Mas gara-gara dipanggil sayang? Kan orang bagus Mbak. Enggak, aku ilfil. Dulu aku gak ngerti apa-apa. Terus aku kayak pacaran, aku suka sama kamu gitu. Terus tau gak sih ngejamanin gak sih? Kamu ngejamanin gak di posisi mana kita mau chattingan, itu harus nungguin bonus dulu. Jadi kayak dulu tuh HP zaman dulu tuh, provider zaman dulu tuh, kalau misalkan dulu kan belum ada WA, belum ada internet kayak sekarang kan. Jadi masih kayak HP cheat gitu ya. Terus kita tuh kalau misalkan apa mau chattingan, kalau mau chattingan dia tuh kayak nggak punya HP gitu. Aku punya, dia nggak punya. Dia nggak punya HP, jadi dia nungguin ibunya pulang kerja dulu, terus udah gitu terus baru kita chattingan, dan itu tuh kayak harus SMS 10 kali baru dapat bonus berapa ratus kali SMS gitu. Jadi kita tuh kayak pulsa aku habis nih, wah nggak bisa SMS-an, bentar aku isi pulsa dulu. Ya Allah. Zaman dulu tuh kayak gitu ya. Iya gitu. Bener-bener ya. Terus akhirnya dia kayak nembak, terus kan pada saat itu jujur ya, aku waktu itu SMP kelas 2 dan dia udah SMA gitu. Terus aku melihat teman-teman sepantaran aku kok udah pacaran, kok udah main bareng, makan bareng gitu. Kayak aku tuh kayak gimana sih rasanya gitu. Sedangkan aku kan nggak ngerti ya. Terus gimana sih rasanya? Ya udahlah. Akhirnya ketika ada yang ngedeketin, oh iya aku juga. Ya udahlah aku coba gitu. Akhirnya aku pacaran. Memang sih pada saat itu aku juga suka sama dia gitu. Jadi memang kita pacaran juga atas dasar saling suka, nggak cuma sebatas penasaran doang gitu.
Tapi ketika hari keberapa terus dia bilang sayang lagi apa? Hah? Apaan? Terus aku putusin. Langsung Iya, putus. terus aku putus. Udah ya, kita udahan aja. Astagfirullah, ada ya orang yang kayak gini putus gara-gara dipanggil sayang. Wah, Ya, unik sih, ini unik. Jadi pasti ini yang dapetin Mbak Yuan nih bersyukur banget, soalnya orangnya unik banget gak mau dipanggil sayang. Tapi sekarang sayang. sayang dong. Sayang-sayangan. Sayang dong. Ya sayang-sayangan sih. Cuman ya sekarang udah punya panggilan karena suami kan jadi panggilannya Mas. Oh gitu. ya. Nanti dia dijawab gini enggak dalam deh gitu. Oh enggak sih. Aku baper tahu kalau ada orang yang manggil suaminya Mas, beneran baper. Kalau pasti nanti dijawabnya dalam gitu. Aku baper banget. Ada abdi dalam mana? Tapi emang aduh. Itu baper banget sih Mbak, jujur. Enggak Aku sih, tahu Mbak sama yang sekarang aja aku bener-bener histeris banget sih. Kenapa tidak menyangka? Tidak menyangka sama sekali. Oke, sejauh mana pengalaman Mbak masa lalu itu yang mempengaruhi pilihan Mbak tuh untuk mencoba hubungan dengan orang baru? Gimana? Sejauh mana tuh bisa dibilang untuk mencoba hubungan dengan orang baru ya? Orang baru. Itu menurut aku memang dari aku berpikir aku udah nggak bisa sama yang dulu. Udah benar-benar nggak bisa gitu. Ya nggak bisa karena udah nggak sejalan ya. Aku sendiri pun udah memang waktu pertama kita pacaran mungkin masih sejalan ya, masih banyak ya masih yang sepemikiran, nyambung, masih gitu. banyak yang nyambung. Kalau terakhir tuh udah nggak nyambung banget, jadi aku merasa kayak aku udah nggak bisa sama orang yang kayak gitu. Aku udah nggak bisa sama orang yang tipe seperti itu gitu. Jadi aku akhirnya ya aku nggak bisa sama orang lama, aku harus cari orang baru gitu. Dan aku pun nggak ada rasa gimana? Sedikit pun pengen pengen sama orang baru, pengen sama orang lama gitu Pak, atau pengen kembali lagi ke masa itu, enggak ada. Jadi aku ya bersyukur sih sebetulnya, sejujurnya dari pribadi aku sendiri aku bersyukur dengan yang sekarang. Sangat bersyukur ya, berarti emang baik banget yang sekarang, lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Betul, dan ya bisa dibilang kalau yang sekarang kan ya dirimu kan sudah kenal ya, jadi mungkin tahu seperti apa. Pasangan hidup ini cinta matiku. Insya Allah. Terus kalau posisi Mbak udah deket sama orang baru, PDKT-nya nih, terus sama masa lalu Mbak datang lagi, masa lalu Mbak tuh datang lagi, Kak Mbak lebih milih yang mana? Masa lalu apa orang baru? Orang baru lah, dengan orang yang sekarang lah. Iyalah, kan udah jadi suami, kan lo baru mantan doang. Betul. Iya, karena aduh berat sih, udah suami berarti udah diklaim lagi kamu tuh milik aku gitu. Iya betul. Jadi gimana? Apa? Orang baru apa orang lama dirimu? Orang baru. Orang baru tuh mau cari yang baru nih. Enggak, mesti orang baru tuh sama yang sekarang aja udah cukup aku mah. Enggak, apa itu Mas Pramter emang enggak jelas banget. Oh, mau sama Mas Pramter? Enggak, mau sama Mas Pramter. Enggak, bukan Mas Pramter ya, kameramen. Itu kameramen yang kepedean. Dia ahli segalanya. Enggak, aku lebih enggak apa LDR juga, yang penting sama pacar aku gitu. Tapi dia katanya udah skip aja. Kenapa? Enggak, dia mau sama pacar aku katanya. Ya gimana, jeruk sama jeruk Mbak, itu gimana? Wah, jadi selama ini Pramter ini deket sama kamu sebetulnya bukan ngincer kamu ya? Bukan ngincer pacar aku. Oke. Emang gak jelas banget. Ini sebenarnya pernah gak ngalamin udah ada nih orang baru, tapi setiap detail dia selalu di-compare dengan orang lama? Pernah dong, pernah. Iya pernah. Waktu pertama ya itu karena faktornya mungkin salah satunya adalah aku pertama mungkin karena belum move on ya. Kedua mungkin karena ketakutan juga gitu. Kalau sama sebelumnya kan mungkin merasanya ya kita udah pacaran lama gitu, terus udah saling tahu juga keluarganya seperti apa, sifatnya seperti apa gitu sih. Cuman kan lama ya balik lagi ke yang tadi gitu, aku nggak bisa udah nggak bisa gitu sama orang lama tuh, karena dari segi beberapa faktor lah gitu ya. Dari segi pikiran juga udah beda. Meskipun hati kita sakit tapi
kayak sebetulnya kan yang sakit hati ya, otak kan harusnya masih bisa jalan gitu. Cuman kadang kan kita otak tuh berjalan, oh iya aku sebenarnya udah nggak bisa sama dia, aku udah nggak mau sama dia, tapi hati kita kan masih sayang, kadang otaknya kalah gitu ya. Cuman kan seiring berjalannya waktu ya, meskipun kita nangis-nangis kayak gimana kan pasti rasa itu akan berkurang ya, apalagi intensitas kita berhubungan dah nggak pernah sama sekali. Jadi ya udah gitu, kayak akhirnya hatinya sembuh, otaknya berjalan, nggak bisa gitu, udah emang udah nggak bisa udah gitu. Gak sama orang lama gitu. Iya, jadi kalau ngalamin udah pernah ngalamin ada orang baru tapi selalu compare gitu ya, dibanding-bandingin pernah gitu. Jadi ketika aku deket sama orang baru, wah nanti sama orang baru ini nanti gimana ya, nanti bisa nggak ya nerima aku kayak yang sebelumnya gitu. Terus nanti kalau misalkan aku mau cerita ini, kira-kira dia bisa nerima nggak ya, kan kadang ada yang seperti itu ya. Kadang ada cowok juga yang nggak mau tuh dibanding-bandingin. Gini, ada tipikal cowok yang dia nggak suka untuk diceritakan tentang kegiatan kita, atau ada yang diceritakan tentang masalah kita. Ada cowok yang tidak mau terima itu kan gitu. Tapi suka sama cewek kayak gitu. Ya kita nggak tahu ya, maksudnya namanya awal-awal baru PDKT kan pasti sedikit menjaga image ya, gitu. Bener-bener. Jadi ada rasa takut gitu. Oke. Tapi emang kalau misalnya sama orang baru tuh lebih ke banyak takutnya sih. Tapi kan tadi Mbak kalau dibanding-bandingin. Tapi kalau misalkan nggak dimulai, tidak dijalani, dicoba terlebih dahulu, dijalani terlebih dahulu ya kita kan nggak akan tahu gitu. Ternyata yang kemarin-kemarin tuh kita cuma overthinking doang gitu. Iya, ternyata dia baik banget. Iya, gitu. Ternyata dia baik. Wah gila, dia lebih baik ternyata daripada yang sebelumnya gitu kan, bisa jadi. Bisa jadi. Gian jodoh nggak ada yang tahu ya. Iya, jadi kalau misalkan kalau kata mamaku tuh gini, selama kamu belum menikah, menjajaki itu boleh. Itu kan masa penjajakan ya. Jadi kita menentukan kira-kira kita mau pendamping seperti apa yang cocok sama kita gitu, yang satu frekuensi sama kita, yang akan menemani hari-hari kita. Karena kan nanti kalau misalkan udah nikah, kita ngapain lagi sih kalau misalkan udah tua? Kan kita juga cuma ngobrol aja gitu, cuma saling menemani. Kamu mau kemana, aku temenin. Kamu mau kemana, mau aku temenin. Cuma gitu aja. Ini aja kayak aku sekarang kan baru nikah ya, baru nikah. Itu kan belum punya anak ya, kita belum punya baby gitu. Kadang ngerasanya kayak kita berdua tuh ya kayak orang pacaran tapi udah halal. Bedanya udah halal, terus kayak kita harus punya prioritas dulu gitu. Gitu. Kita prioritasnya lebih kemana gitu, mau lebih punya anak dulu kah, mau misalnya kan kadang beda-beda ya, ada yang pengen punya anak dulu, ada yang pengen punya rumah dulu, ada yang punya lain-lain lah yang gitu. lain-lain lah yang mereka kejar, atau misalkan karir dulu atau gimana gitu. Kadang ya itu juga kalau kita pribadi kan kadang ngerasa ya kita pacaran dulu, tapi juga aku kadang ngerasa di rumah apalagi kalau weekend gitu ya, lagi nggak kemana-mana ya, kerjaanku cuman masak, tidur, nonton, ya itu menikmati berdua aja gitu. Tapi emang waktu dekat ini ada kepikiran buat punya baby deket-deket gak? Enggak? Sedikasihnya aja. Sedikasihnya aja. Oke. Terus gimana caranya membangun kepercayaan ke orang baru setelah ada trust issue dengan orang lama? Kepercayaannya itu gimana sih? Kan udah lama tuh, pernah pacaran 6-7 tahun, lama tau. Gimana ya? Kamu dulu gimana? Kalau aku sih kayaknya jalanin aja ya. Enggak, aku pengalamannya enggak sebanyak Mbak. Jadi Mbak aja coba. Enggak dong, sama aja. Enggak dong, beda dong. Membangun kepercayaan ke orang baru. Iya. Kayaknya lebih ke kitanya harus mulai pelan-pelan melepaskan yang lama ya. Iya, betul. Jadi kalau aku pribadi aku kan harus melunturkan dulu perasaan aku yang lama gitu, menyembuhkan dulu hati aku yang dulu gitu. Iya, ketika aku udah aman gitu, terus aku udah happy dengan diri aku sendiri, kayak aku udah puas nih main sama teman-teman, terus aku juga udah merasa kayaknya aku butuh temen gitu, butuh pendamping hidup. Kalau aku pribadi sih
ya aku mulai cerita tentang kehidupan aku gitu, biar ya agak shock nantinya ya. Iya, terus pelan-pelan mengenalkan sama keluarga, tapi tanpa paksaan ya. Kalau misalkan dia nolak ya nggak masalah gitu. Cuman kebetulan memang suamiku yang sekarang itu orangnya welcome banget, jadi orangnya aku mau ke sini. Kadang dia yang minta ikut gitu, aku mau ikut gitu. Jadi nggak aku yang hayo iya gitu, nggak aku yang hayo, justru dia yang sendiri inisiatif. yang inisiatif ingin mendekatkan diri sama dunia aku gitu. Berarti emang udah mau serius. Iya benar. Tuh, memang kalau sama yang sekarang itu aku emang dari awal udah komitmen, udah nanya gitu. Kalau misalkan cuma main-main aku nggak dulu gitu. Karena aku karena lagi aku cari kan calon suami. Betul gitu. Taunya ternyata dia juga lagi cari bojo. Iya. Bojo. Jadi dirimu kan sempat sama orang lama, terus sekarang sama orang baru. Oh iya ya, sama orang lama. Iya, itu awalnya gimana? Maksudnya kenapa akhirnya bisa memutuskan untuk dengan orang baru? Gimana gitu. ya jawabnya? Susah juga ya tadi jawab Mbak. Berarti tadi Mbak kepikiran gitu ya, susah kayak gini. Lebih ke mungkin belum percaya gimana. Lama sih aku gantung dia, enggak sih, enggak terlalu lama, cuma 6 bulan ngegantungnya. Terus dia yang berusaha, jadi ngebangun kepercayaannya itu dengan dia ngeyakinin aku kalau dia tuh nggak sama yang dulu. Iya, gitu. Betul. Kamu nggak harus nyamain aku dengan yang dulu gitu, aku ya aku cinta gitu ya. Betul. Gitulah ya. Cinta monyet. Memang sebetulnya kita nggak boleh menyamakan orang lain dengan orang lain ya. Kita juga kan kalau di posisi itu nggak enak ya kalau misalkan kita dibandingin dengan orang lain, padahal ya gue dengan versi gue gitu. Tapi aku malu deh, percintaan aku masih cinta monyet gitu, aku malu. Ada kan ada masanya. Iya kan, kalau misalkan ada yang serius kenapa enggak? Tapi ntar dulu. Kan lihat beberapa faktor ya kan. Iya, tapi kenapa mau nih? Serius? Enggak dulu Mbak. Aku setia sama suami aku juga. Oh, yang mana tuh? Wis, dia udah ngeklaim main suami lo. Enggak bercanda. Amin weh. Amin. Terus oke, tipsnya nih Mbak buat menjaga keharmonisan dengan suami. dengan orang baru. Menjaga keharmonisan ya. Menurut aku saling percaya. Iya. Komunikasi, ngobrol ya. Terus apa? Kalau aku pribadi ya, aku suka melibatkan dia dari hal yang terkecil gitu. Misalnya kayak aku mau belanja bulanan, aku ajak dia gitu, biar kita ada momen. Nggak cuman sebatas jalan, nggak cuman sebatas ngobrol gitu, enggak, tapi kita bisa diskusi yang lain. Kayak sebetulnya kan banyak banget yang bisa diobrolin gitu. Cuman kan kadang kita bingung aja gitu. Terus kadang kalau misalkan kebetulan kan suami aku introvert parah ya, jadi kadang dia suka bingung gitu mau ngobrolnya gimana ya, jadi dia lebih banyak ngikut ke aku gitu. Terus kalau menjaga harmonis juga bisa apa ya, jangan saling ngekang sih menurutku ya, karena kalau dia punya hobi gitu, cowok itu nggak bisa. Kalau cowok itu punya hobi, menurut aku dibebasin aja sih gitu. Dibebasin aja. Iya, jadi kalau misalkan selama itu hobinya positif, nggak apa-apa gitu. Atau kalau misalkan bisa kadang ada juga yang gini, kamu hobimu apa gitu. Oke, aku support gitu. Aku kadang suka nganterin dia gitu. Terus hobinya dia ngapain ya aku ikut gitu. Atau misalkan hobi aku apa gitu, terus nanti dia ikut nganterin kayak gitu. Saling support berarti ya jatuhnya. Iya, gitu. Iya sih benar. Tapi kalau misalnya si orang baru ini jalan atau kayak terpaksa ada kerjaan yang harus bareng sama cewek gitu, Mbak boleh nggak? Kalau berdua ya nggak boleh. Tergantung seurgensi apa ya. Kalau cuman sebatas rapat gitu kayaknya masih oke sih. Tapi kalau misalkan kayak harus berdua banget terus berhari-hari tuh better
kalau bisa sih kita ngajuin ikut sih. Tapi aku tahu sih kita sekalian honeymoon. Iya, bener-bener. Aku yakin sih Mbak Yuan tipe orang yang wanita karir, jadi tahu keseharian kalau di kantor tuh kenapa, jadi gak bisa dibohongin lah gitu. Iya, betul. Oke Mbak, ini udah kita berbincang lama-lama banget nih ya, berlama-lama dan banyak kesana kesini gitu ya. Kesimpulan untuk pembincangan kita ini apa sih Mbak, untuk harus orang baru apa orang lama gitu kesimpulannya nih? Kalau menurut aku sebelum menikah ya, itu sebetulnya masih sah-sah aja kita mau membandingkan antara orang lama dengan orang baru gitu. Selama menurut kamu itu yang terbaik yang mana gitu. Tapi kalau aku pribadi lebih baik orang baru sih gitu, karena kan kalau orang lama ya udah tahu seluk-beluknya. Udah tahu seluk-beluknya. Kalau misalkan orang lama ternyata tidak se capability itu untuk bersama kamu, ya menurut aku ya kamu nggak akan mencari orang baru kalau kamu udah cocok sama orang lama. Iya, kalau orang lama tuh udah memang udah pas banget buat kamu. Bener-bener. Dan nggak akan ada orang lama kalau misalnya orang lamanya bener gitu. Iya, betul. Oke, jadi kita tuh kalau misalnya tips dari kita pendapat kita lebih baik cari orang baru dibanding orang lama, karena nggak mungkin baca buku 2 kali guys, gitu ya. Jadi nggak mungkin ada orang baru kalau kalian tidak bermasalah dengan orang lama. Gitu. Itu tuh kesimpulannya mantep tuh ya. Oke Mbak, makasih banyak udah mau berbincang-bincang dengan aku. Thank you. Dan buat kalian jangan lupa terus tonton video kita yang sebelum-sebelumnya, dan kita bakal upload videonya di hari Rabu dan Sabtu. Jangan lupa stay tune guys. See you. Bye bye.